Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 191, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Fergus Neil menatap Tuan Muda Jericho, dan berkata dengan dingin, apakah Anda ingin membela mereka? Izinkan saya memberitahu Anda, ayah saya adalah... Fergus Neil belum selesai berbicara, dia melihat lelaki tua di belakang Tuan Jericho tiba-tiba melambaikan tangannya, dan pada jarak beberapa meter, tubuh Fergus Neil terbang terbalik dalam sekejap. Dia tiba-tiba jatuh dari lantai 2, dan kemudian jatuh dengan keras di lantai. Seluruh tubuhnya berdarah dari ketujuh lubang, wajahnya muram, dan dia tidak bisa bangun lagi. Kali ini, puluhan bawahan yang dibawa oleh Fergus Neil sangat ketakutan sehingga mereka menoleh dan melarikan diri, dan mereka menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Tuan Jericho melihat sekeliling, dan para prajurit yang baru saja membuat keributan semua kembali ke kamar mereka dengan putus asa, terlihat bahwa mereka sangat takut pada orang di depan mereka ini. Halo, nama saya Kevin Jericho. Kevin Jericho mengulurkan tangannya ke arah Ariana Smith dan yang lainnya, tapi yang dia dapatkan hanyalah mata Ariana Smith dan yang lainnya. Awalnya, mereka bertiga ingin melampiaskan kemarahan mereka pada Fergus Neil dan kelompoknya untuk melampiaskan kesedihan dan kemarahan mereka. Mereka tidak ingin Kevin Jericho ini muncul dan berpura-pura menjadi serigala berekor besar, yang membuat ketiganya dari mereka melampiaskan kemarahan mereka. Melihat ini, Nathan Lewis juga keluar dari kamar. Setelah melirik Kevin Jericho, dia meraih tangan Ariana Smith dan Laida Serio dan berkata, ayo kembali ke kamar. Aretha Rowe marah, dia mendengus dingin pada Kevin Jericho, dan mengikuti Nathan Lewis dan yang lainnya kembali ke kamar. Kevin Jericho tertegun sejenak, menyaksikan Nathan Lewis membawa Ariana Smith dan yang lainnya ke dalam ruangan, dan setelah menutup pintu, matanya menjadi sedikit terpesona. Tuan Muda, pria tua di belakang Kevin Jericho melangkah maju sedikit dan berteriak dengan suara rendah. Kevin Jericho melambaikan tangannya, saya tidak pernah bisa lari dari apa yang saya lihat, sudah terlambat hari ini, mari kita bicarakan besok. Kevin Jericho berbalik dan pergi. Di dalam ruangan, Laida Serio sedikit tersipu, dan mengibaskan tangan Nathan Lewis. Baru saja, Nathan Lewis tiba-tiba meraih tangan Ariana Smith, yang membuat jantung Laida Serio menegang, dan jantungnya hampir melompat keluar. Maaf, saya hanya melakukannya dengan santai, tidak sengaja. Melihat wajah Laida Serio memerah, Nathan Lewis buru-buru menjelaskan. Laida Serio menggelengkan kepalanya, tapi diam-diam melirik Ariana Smith, dia takut Ariana Smith akan cemburu. Hanya saja Ariana Smith tercengang saat ini dan tidak menanggapi. Ariana, ada apa denganmu? Nathan Lewis juga menemukan bahwa suasana hati Ariana Smith sedang salah, jadi dia bertanya. Tidak ada, Ariana Smith buru-buru menggelengkan kepalanya. Ngomong-ngomong, apakah Ryan Troy itu memberitahumu sesuatu? Apa yang kamu janjikan padanya? Nathan Lewis ingat apa yang dikatakan Ryan Troy sebelum dia meninggal. Tidak apa-apa, sudah larut, kamu pergi istirahat, kita juga akan istirahat. Ariana Smith mendorong Nathan Lewis keluar dari kamar. Saat ini, Meyer juga kembali ke kamar, keempat gadis itu berada di kamar yang sama, dan suasana langsung menjadi menindas dan bermartabat. Tidak ada yang berbicara, hanya suara nafas satu sama lain yang terdengar. Setelah beberapa saat, Ariana Smith berkata, Laida, jika sesuatu terjadi pada saya harap Anda dapat membantu saya menjaga Nathan Lewis. Ariana, jangan bicara omong kosong, bukankah Master Tua mengatakannya, belum tentu jika Anda bersikeras mendedikasikan diri, mungkin Nathan Lewis bisa mendapatkan kristal naga sendiri tanpa bantuan Anda. Laida Serio terhibur. Ariana Smith tersenyum, dia tahu itu adalah Laida Serio yang menghibur dirinya sendiri. Laida, hidup dan mati adalah hidup dan mati. Aku tidak pernah memikirkan tubuh roh api macam apa aku ini, tapi karena aku sekarang, maka aku bersedia membayar untuk Nathan Lewis, tanpa keluhan atau penyesalan. Ariana Smith tersenyum, tapi senyumnya sedikit sedih. Untuk sementara, tidak satu pun dari keempat gadis itu berbicara,
Tetapi Meyer tidak tahu pesona seperti apa yang dimiliki Nathan Lewis ini yang akan membuat para gadis rela mengorbankan hidup mereka untuknya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Di ruangan lain, Nathan Lewis memohon dengan getir pada Nebulo Troy. Paman Nebulo, katakan saja padaku, apa arti dari apa yang dikatakan Master Naga Tua itu sebelum dia mati? Apa yang dia ingin Ariana dan yang lainnya lakukan? Nathan Lewis bertanya pada Nebulo Troy. Oke, cepat tidur, masih banyak hal yang harus dilakukan di Pulau Swallow besok, tapi ingat, ketika kamu tiba di Pulau Swallow, kamu tidak bisa mempercayai siapapun. Nebulo Troy menghadap Nathan Lewis menasihati. Apakah kamu tidak pergi? Nathan Lewis sedikit terkejut. Nebulo Troy menggelengkan kepalanya, jika aku pergi, keluarga Troy akan segera menemukanmu. Kamu pergi saja, aku akan tinggal di sini bersama Meyer dan menunggu kabar baikmu. Nathan Lewis benar ketika dia mendengarnya. Apakah tidak mengatakan apa-apa, dan segera mereka berdua tertidur. Keesokan harinya, setelah subuh, semua orang meninggalkan hotel dan pergi ke dermaga. Saat ini dermaga sudah penuh dengan orang, dan kapal pesiar berlantai 5 sedang berlabuh di pelabuhan. Kapal pesiar ini mampu menampung ribuan orang, yang menunjukkan berapa banyak orang yang pergi ke Pulau Swallow kali ini. Meskipun semua orang tahu bahwa Pulau Swallow berbahaya, dan mereka mungkin tidak akan pernah kembali jika pergi ke sana, tetapi godaan kepentingan yang besar membuat orang-orang ini bergegas ke Pulau Swallow satu demi satu. Pemeriksaan tiket dimulai, dan semua orang berbaris untuk naik ke kapal. Ada banyak orang yang tidak mendapatkan tiket dan ingin menyelinap masuk, tetapi mereka semua tertangkap. Kapal pesiar ini dari keluarga Troy. Orang-orang dari keluarga Troy, jadi hampir tidak mungkin menghindari tarif. Apakah kamu baru saja melihat, seorang Grandmaster terkenal tidak membeli tiket dan ingin menyelinap masuk, tetapi dia dipukuli dan diusir. Aku tidak tahu dari mana keluarga Troy ini berasal. Aku juga tidak mendengarnya. Itu pasti keluarga yang tersembunyi. Jika kamu tidak melihat pemeriksa tiket ini, apakah mereka semua master? Ayo berbaris untuk memeriksa tiket dengan patuh. Petik 2. Tidak jauh di depan Nathan Lewis, dua orang sedang berdiskusi dengan suara rendah. Namun suara diskusi sudah terdengar jelas di telinga Nathan Lewis. Itu adalah keluarga Troy yang memeriksa tiket. Memikirkan ibunya yang masih disiksa, Nathan Lewis dengan tulus membunuh semua anggota keluarga Troy ini. Tetapi dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali tidak dapat bersaing dengan keluarga Troy. Nathan Lewis hanya bisa menahan amarahnya di dalam hatinya, dan ketika dia cukup kuat, dia pasti akan membunuh keluarga Troy dan menyelamatkan ibunya. Saat semua orang perlahan mengantri untuk naik ke kapal, tiba-tiba sekelompok orang berkerumun datang, berteriak. Untuk membuat semua orang menyingkir, Nathan Lewis melihat dan menemukan bahwa Kevin Jericho lah yang memimpin bawahannya ke depan antrian. Tetapi ketika semua orang melihat bahwa itu adalah Kevin Jericho, tidak ada yang berani mengatakan apapun, jadi mereka menyingkir. Ketika Kevin Jericho memimpin orang melewati Nathan Lewis dan yang lainnya, dia melirik Nathan Lewis dengan penuh arti. Meskipun Kevin Jericho memimpin orang untuk mengantre, keluarga Troy yang memeriksa tiket tidak mengatakan apa-apa, tetapi membiarkan mereka langsung pergi. Namun baru saja antrean diluruskan dan dilanjutkan pengecekan tiket dan naik ke kapal, tiba-tiba terjadi keributan lagi di belakang, lalu sekelompok orang berdesak-desakan ke depan lagi. Seorang pria muda dengan rambut dicat merah dan mengenakan celana merah diperas dengan sekelompok orang. Ketika mereka melihat pemuda berpakaian aneh ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Gerbang petir Ronan Luke, ada jejak ketakutan dan ketakutan di mata semua orang, dan mereka bergegas menyingkir. Aku tidak menyangka Raja Iblis ini juga akan datang. Di depan Nathan Lewis, seorang pria parubaya berusia 50-an memiliki ekspresi kesedihan di wajahnya. Paman, siapa pemuda itu? Nathan Lewis dengan penasaran bertanya pada pria parubaya di depannya. Nathan Lewis merasakan bahwa pemuda berbaju merah dan celana panjang merah itu hanya sekuat seorang Grandmaster, tidak sebagus Kevin Jericho tadi, tapi melihat ekspresi orang-orang ini, sepertinya dia sangat takut akan pria ini, bahkan lebih menakutkan dari Kevin Jericho itu. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.